Sobat Bisnis, pernah penasaran gimana caranya dua perusahaan bisa jadian dan meraup cuan bareng-bareng? Jangan kemana-mana, karena hari ini kita bakal bongkar prosesnya layaknya investigasi sungguhan. Pernahkah kamu berpikir bagaimana dua perusahaan besar bisa memutuskan untuk bekerja sama? Bukan sekadar duduk bareng dan tanda tangan kontrak loh, tapi ada proses panjang yang melibatkan negosiasi, presentasi bisnis, lobby, bahkan wawancara antar divisi. Nah, dalam video ini, kamu akan menyaksikan bagaimana dua perusahaan fiktif, PT Harmoni dan PT Cakrawala, menjalani proses komunikasi bisnis yang sesungguhnya. Dari pertemuan pertama, presentasi data, negosiasi alot, hingga akhirnya penandatanganan kerjasama strategis. Bukan cuma seru, tapi juga edukatif. Drama ini menggambarkan teknik-teknik komunikasi bisnis yang sering terjadi di dunia nyata, seperti teknik presentasi bisnis, strategi lobbying dan negosiasi, wawancara antar pihak profesional, dinamika kerja kelompok lintas perusahaan. Jadi, siapkan catatan kamu dan saksikan bagaimana semua itu terjadi dalam bentuk drama seru berikut ini. Senang akhirnya bisa bertatap muka Pak Panji. Kami melihat peluang sinergi besar antara perusahaan kita. Begitu pula dari pihak kami, Pak Dirga. PT Garuda punya kekuatan di distribusi, sementara kami unggul di kualitas produksi. Gabungan ini bisa jadi formula untuk sukses. Baik, selamat pagi hadirin semua. Hari ini kita akan jadi saksi dalam sebuah pertemuan penting dua perusahaan besar nasional, yaitu PT Garuda yang dikenal unggul dalam pemasaran dan distribusi, dan PT Trijaya yaitu produsen bahan alami yang inovatif. Akankah kerjasama ini menjadi tonggak sejarah baru? Mari kita lihat kerjasama dari kedua belah pihak. Seperti yang Bapak Ibu lihat, pada grafik tren pasar produk natural menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Terima kasih atas kesempatannya. Kami telah menyusun proyeksi pertumbuhan pasar produk natural dari tahun 2022 sampai 2025. Pada tahun 2022, pertumbuhan pasar berada di angka sekitar 10%, seperti yang Bapak Ibu lihat. Dan pada tahun 2023 dia naik menjadi 20%, 2024 dia naik menjadi 30%, sampai 2025 dia naik sampai 40%. Di sini menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar produk natural itu mengalami kenaikan. Angka berbicara jelas. Pertumbuhan permintaan untuk produk natural mencapai 15% per tahun. Dengan kepercayaan pasar terhadap Trijaya dan kekuatan distribusi kami, target nasional 30 kota bisa tercapai dalam 1,5 tahun. Kami memang siap secara kapasitas, tapi perlu kepastian soal time, volume, dan penjadwalan distribusi. Tidak hanya target, perlu juga eksekusi yang konkret. Itulah mengapa kita ada di sini, Ibu Tiara. Kita akan membahas detail supply chain bersama. Saya rasa kerjasama ini juga tentang value. Branding Trijaya berfokus pada keberlanjutan. Apakah PT Garuda siap menyesuaikan kampanye dengan nilai tersebut? Setuju, kita tidak hanya jual produk, tapi cerita di baliknya, kolaborasi branding harus terarah. Kami siap bentuk tim kreatif gabungan. Kami ingin menyisipkan komitmen keberlanjutan dalam kontrak. Misalnya penggunaan bahan kemasan ramah lingkungan, bahkan jika biayanya sedikit lebih tinggi. Kami bisa hitung cost benefitnya. Jika kita komunikasikan nilai tambahnya dengan baik ke konsumen, justru bisa jadi keunggulan kompetitif. Ini mulai menarik. Bisa jadi model bisnis baru, profit dan juga progress. Saya ingin tahu dari masing-masing tim, apa hambatan utama dalam bekerja sama lintas sektor seperti ini. Kami dari sektor distribusi terbiasa bergerak cepat dan efisien. Tantangannya adalah sinkronisasi tempo kerja dengan sektor produksi.
dan kami di manufaktur sangat detail dan prosesnya terukur. Tapi kami belajar bahwa fleksibilitas dan adaptasi sangat penting di kerjasama ini. Luar biasa, dua pendekatan yang berbeda tapi punya satu tujuan. Baiklah, setelah rangkaian diskusi dan negosiasi, kita datang ke momen penting yaitu penandatanganan MOU. Baik, hari ini kita telah menyaksikan bahwa dunia bisnis bukan hanya angka, tapi soal nilai, komunikasi, dan visi bersama. Terima kasih telah bersama kami, sampai bertemu dalam kolaborasi selanjutnya. Akhirnya PT Harmoni dan PT Cakrawala resmi berkolaborasi. Tapi, apa pelajaran yang bisa kita petik? Pertama, lobbying. Relationship first, deal later. Kedua, presentasi butuh alur strap dan data relevan. Ketiga, negosiasi. Fokus win dan Batna siap. Keempat, dinamika tim, peran jelas, waktu terukur. Jadi, teman-teman, apa sih rahasianya negosiasi win-win seperti yang baru kita lihat? Jawabannya, Batna best alternative to a negotiated agreement. Sebelum duduk di meja perundingan, masing-masing perusahaan wajib tahu opsi terbaik kalau kesepakatan gagal. Misalnya, perusahaan lokal bisa balik fokus ke pasar lokal, sementara Global Tech bisa menggandeng vendor lain. Begitu kedua pihak paham Batnanya, mereka jadi lebih realistis menilai proposal lawan, berhenti bluffing, dan mencari titik tengah yang menguntungkan. Pro tip saya, tulis 3 kolom yaitu target, Batna, walk, away point, dan simulasikan skenario terburuk dan terbaik. Dengan begitu, saat negosiasi nyata, Anda berbicara data, bukan emosi. Ingat, yang kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling siap. Bayangkan, jika kolaborasi ini gagal, grafik merah turun. Jadi, komunikasi bisnis, investasi, bukan biaya. Drama ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang terbuka, strategis, dan berbasis nilai menjadi kunci sukses dalam menjalin kerjasama bisnis lintas sektor. PT Garuda dan PT Trijaya, dua perusahaan dengan kekuatan yang berbeda distribusi dan produksi bertemu dalam sebuah proses negosiasi dan kolaborasi yang melibatkan berbagai fungsi. Pemasaran, keuangan, produksi, PR, hingga tim negosiator. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Pertama, komunikasi terbuka membangun kepercayaan. Diskusi dan negosiasi dilakukan secara transparan, sehingga masing-masing pihak memahami kebutuhan dan batasan lawan bicaranya. Kedua, kolaborasi lintas divisi membuat strategi lebih komprehensif, tidak hanya antar co, tetapi juga melibatkan manajer, analis, dan tim negosiasi, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kesiapan seluruh organisasi. Ketiga, nilai perusahaan jadi pondasi kerjasama. PT Trijaya menekankan keberlanjutan dan nilai keberlanjutan itu diakomodasi dalam strategi kampanye dan isi kontrak. Artinya, kerjasama bukan hanya soal profit, tapi juga soal purpose atau tujuan sosial. Keempat, negosiasi bukan perang, tapi penyelarasan. Proses negosiasi digambarkan sebagai dialog untuk menemukan titik temu, bukan untuk mengalahkan pihak lain. Ini mencerminkan etika bisnis modern. Kelima, perbedaan gaya kerja, potensi kolaborasi. Sektor distribusi yang cepat dan fleksibel bertemu dengan sektor produksi yang teliti dan terstruktur. Bukan menjadi hambatan, tapi justru saling melengkapi jika ada komunikasi yang baik. Drama ini menunjukkan bahwa kerjasama bisnis yang sukses bukan hanya ditentukan oleh kekuatan modal atau produk, tapi oleh kemampuan berkomunikasi lintas fungsi dan menghargai perbedaan perspektif. Di era modern, kolaborasi strategis seperti ini menjadi model ideal dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan berdampak. Punya pertanyaan soal teknik presentasi atau negosiasi? Drop di komentar, kita bakal bahas di episode selanjutnya.